Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar, teman-teman? Baik, Kak. Oke, udah siap buat belajar lagi ya? Kita malam ini materinya udah maju ke materi yang kedua sesuai dengan silabus, yaitu materi buku besar. Kemarin kan jurnal umum sudah, kemudian kuis juga sudah. Jadi malam ini kita udah masuk ke bukan jurnal, tapi ke buku besar. Nah, buku besar itu merupakan proses yang kedua di siklus akuntansi, ya. Dari jurnal umum ke buku besar. Yang mana buku besar itu kan kalau dari segi pengertian itu adalah proses pengklasifikasian. Artinya kalau pengklasifikasian, kita akan mengklasifikasikan seluruh transaksi berdasarkan akun-akun yang kita punya. Akun-akun yang kita gunakan di suatu perusahaan. Fungsinya untuk apa? Nah, kita akan bedah nih. Maksud dari buku besar itu sendiri. Yang pertama, buku besar. Buku besar itu apa sih gitu kan? Kita dalam suatu ilmu harus tahu dulu maknanya, apa hal yang kita pelajari itu supaya kita mengetahui goal orientasi kita untuk mempelajari suatu ilmu seperti itu. Nah, sekarang kita bedah dulu buku besar itu adalah pengakumulasian dari transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum setiap saldo sesuai dengan masing-masing akun. Nah, di sini ada clue nih. Pengakumulasian, itu clue yang pertama. Artinya kalau akumulasi itu jumlah tambah kurang atau bagi? Kalau akumulasi yang terlintas di pikiran tambah. Oke, betul. Jadi akumulasi dari setiap transaksi, ya, dari setiap transaksi yang ada yang berkaitan dengan akun-akun yang digunakan oleh suatu perusahaan. Nah, kemudian buku besar juga memperlihatkan secara terperinci mohon sebentar, ada gangguan. Oke, kita lanjut. Jadi buku besar itu, tadi kan clue yang pertama pengakumulasian ya. Kemudian akumulasi dari apa? Dari jurnal. Itu sumber datanya. Kita menggunakan jurnal. Jurnalnya jurnal umum. Karena buku besar itu adalah proses yang kedua. Nah, sekarang di poin yang kedua di sini buku besar juga akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan atau mutasi debit kredit. Nah, maksudnya adalah mutasi itu perpindahan atau perubahan saldo. Mutasi. Kalau kita lebih senang dengan mutasi itu mutasi kredit yang ada di rekening ya. Yang ada di rekening kita, rekening bank. Karena kalau mutasi kredit yang ada di rekening bank menunjukkan penambahan saldo bagi rekening kita. Tapi kalau bagi bank itu adalah utang. Itu perbedaan dari segi ibaratnya beda sudut pandang. Itu sebagai contoh saja. Nah, pada intinya mutasi itu adalah perubahan saldo, ya. Kemudian di buku besar itu kita akan mengetahui setiap saldo akhir yang berhubungan dengan akun-akun yang kita gunakan dari mulai harta, kewajiban, ekuitas sampai ke semua beban-beban, semua akun pokoknya yang dipakai kita harus menemukan saldo akhirnya. Seperti itu. Nah, lalu kita harus mengenali dulu bentuk buku besar itu ada apa aja sih gitu kan. Karena seringkali kita dalam penggunaan buku besar ada yang keliru, ada juga yang menganggap buku besar itu hanya satu-satunya tabel gitu. Nah, kalau misalkan ada orang yang biasa menggunakan
buku besar yang bentuk T. Kekeh bahwa buku besar itu bentuk T, nggak ada buku besar yang lainnya. Nah, sekarang saya perkenalkan bahwa buku besar itu ada 4 bentuk tabelnya. Yang pertama bentuk T. Nah, bentuk T itu seperti ini. Ada keterangannya, nama akun, kode akun, debit kredit. Sama dengan yang lainnya, cuman yang membedakannya adalah bentuk tabelnya. Ini kelihatan nggak? Atau di slideshow aja ya? Bentar. Nah, loading. Kayak ini kelihatan. Slideshow ya. Bentuk T itu seperti ini. Hanya garisnya aja yang kayak T. Tapi kalau untuk nanti dari segi pengerjaannya agak sedikit berbeda juga. Dari segi apa? Dari segi kita mencari saldo akhirnya. Gitu. Kalau untuk nama akun dan kode akun sama, disimpan nama akunnya di kiri, kode akunnya di kanan kita. Kemudian debitnya di kiri, kreditnya di kanan. Nah, nanti untuk metode penggunaannya itu, kita akan mentotalkan antara debit dengan kredit terlebih dahulu. Lalu kita selisihkan saldonya sehingga menjadi saldo akhir. Ini bentuk T. Kemudian yang kedua, ada bentuk skontro. Skontro itu, nggak kelihatan, sebelah sini dulu. Skontro itu, ini lebih kepada penghamburan kolom ya, karena masing-masing mempunyai kolomnya gitu. Nah, sekarang tanggal. Di sini kolom tanggal. Di sebelah kredit juga sama, ada kolom tanggal. Ini salah satu perbedaannya. Masing-masing mempunyai 2 kolom atau mempunyai 1 kolom sehingga ada double kolom di sini. Padahal 1 tabel. Kemudian untuk kolom keterangannya juga sama, mempunyai masing-masing. Nih. Yang ketiga ada kolom ref-nya atau referensi. Di sini juga sama, mempunyai masing-masing antara debit sama kredit itu mempunyai kolom referensi. Jadi debit sama kredit itu masing-masing mempunyai tanggal, keterangan, referensi. Ini kalau dari segi efektivitas kurang efektif. Karena apa? Karena penghamburan gitu. Tapi kalau misalkan untuk bagian keterangan ya bisa saja, cuman bedanya yaitu tadi antara tanggal, keterangan sama referensi itu mempunyai masing-masing sehingga kita perlu menulis atau mencatat atau membuat double, kurang efektif. Nah, kemudian yang ketiga itu bentuk stafel saldo tunggal. Nah, saldo tunggal yang dimaksud di sini adalah ada kolom saldo itu cuma 1. Nggak ada debit atau kreditnya. Jadi nanti itu kita harus menentukan nih di sini. Tanggal, keterangan referensi ini sama dengan yang lain. Cuman pada saat kita memposting mutasi debit kreditnya, kita harus menentukan saldo akhir atau saldo awal. Kita harus tahu saldo normalnya di mana nih, gitu. Makanya di sini dicatat debit atau kredit. Jadi kita harus mengetahui kalau di sini misalkan ada transaksi penambahan utang. Ada mutasi kredit untuk utang senilai 10 juta misalkan untuk awal transaksi ya. Berarti kan kita posting tanggal 1 misalkan. Keterangannya utang, referensinya JU 1 berarti jurnal umum halaman 1. Kemudian dimutasi di sini kita harus tahu di kredit. Maka untuk saldo di sini saldo akhir, kalau untuk saldo ini kita hanya mencatat saldonya aja, saldo akhirnya nanti. Cuman di sini kita harus mencatat mutasinya nih. Atau saldo perubahan saldonya. Di sini misalkan 10 juta tadi. Ketika ada perubahan saldo lagi nanti, apakah itu di debit dan di kredit, maka kita harus menghitung totalnya di sini dan nanti saldo akhirnya akan disimpan di sini. Yang sering kita pakai, yang familiar kita pakai itu T sama stafel saldo rangkap. Kalau ini lebih rinci, kalau ini lebih singkat. Cuman kurangnya di sini tidak ada keterangan untuk transaksi apa yang terjadi. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang udah buat, paling sering bikin
Yang mana nih? Pakai yang mana? Yang udah pernah lihat? Saldo rangkap, Kak. Saldo rangkap ya, karena memang paling familiar saldo rangkap. Yang paling familiar, kemudian yang paling rinci keterangannya, saldo rangkap. Makanya yang sering digunakan itu saldo rangkap kalau secara manual. Tapi kalau dosen menjelaskan memang ada yang bentuk T. Kalau dosennya yang senang singkat-singkat aja. Tapi kalau saldo akhirnya itu pasti sama, semua bentuk pasti sama. Pakai tabel manapun, kalau kita sedang memposting transaksi yang sama, nanti saldo akhirnya pasti sama. Asal bener aja pas postingnya, ya. Oke, lanjut. Sekarang fungsi buku besar nih. Fungsi buku besar itu, satu, menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Kalau yang namanya bahan, artinya belum bisa dikatakan jadi. Bahan berarti kan suatu unsur untuk kita membuat laporan keuangan. Yang kedua, dasar penggolongan dari transaksi yang sudah dicatat pada jurnal. Ya, karena di buku besar itu kita akan mengumpulkan seluruh transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan akun yang kita gunakan. Misalkan, akun Kak Syafri dengan akun Fitria, pasti beda transaksinya. Nah, ibaratkan kayak gitu. Kas, piutang, utang, beban, pendapatan, itu pasti mempunyai transaksinya masing-masing yang berhubungan dengan masing-masing. Jadi, buku besar itu mempermudah kita untuk mencari setiap saldo. Karena kan di laporan keuangan, satu akun, satu saldo, kan nggak ada yang dua saldo, nggak ada yang rangkap. Nah, itulah fungsinya. Buku besar itu untuk mencari saldo akhir. Tapi, buku besar belum dikatakan sebagai dasar perhitungan yang ibaratnya dari situ gitu, nominalnya bukan. Tapi masih ada proses lain setelah buku besar, yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan setelah penyesuaian pun kita harus cari saldo akhirnya lagi. Gitu. Maka ketika kita sudah melakukan penyesuaian nantinya dan diposting ke buku besar lagi, baru tercipta saldo yang bisa kita gunakan sebagai dasar perhitungan laporan keuangan. Namanya apa? Namanya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, betul. Nah, yang ketiga sekarang, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Rekening atau akun itu istilah dalam akuntansi. Jadi akun itu bukan akun Instagram, bukan akun Facebook, ya, bukan akun Twitter, tapi akun itu adalah nama perwakilan transaksi. Gitu. Kenapa kita harus mengetahui akun? Kenapa kita harus memahami akun? Karena kita akan menghadapi yang namanya laporan keuangan. Dan di laporan keuangan itu isinya akun sama saldo aja. Nggak ada keterangan-keterangan kayak saldo kas 10 juta dihasilkan dari bla bla bla, nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Laporan keuangan itu isinya cuma keterangan nama akun dan saldo-saldo aja. Jadi kita sebagai insan akuntansi harus paham ke situ. Nah, inilah prosesnya. Jurnal umum, buku besar, lalu nanti ada proses selanjutnya. Yang ketiga, yang keempat, untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Kalau di jurnal umum itu ibaratkan seluruh akun itu di satu rumahkan. Berarti kalau satu rumah, artinya semua akun dari kas sampai ke beban, dari harta sampai ke beban, itu kumpul semua di situ. Ibaratkan Indonesia. Indonesia yang berbagai macam suku, budaya, bahasa, gitu kan. Ada provinsi, ada pulaunya. Nah, di jurnal umum pun sama. Jurnal umum kan ada beban, ada harta, itu ngumpul di situ semua. Maka, ketika kita sudah masuk ke buku besar, kita harus memisahkan kembali mereka itu. Harus pulang ke rumahnya masing-masing. Satu tabel untuk satu akun. Satu rumah untuk satu akun. Nah, ibaratnya seperti itu. Kita kembalikan lagi ke asalnya. Nah, kemudian, dalam proses pembuatan buku besar, terkadang ini berdasarkan pengalaman yang sering diceritakan sama teman-teman kelas akuntansi ya. Pada pembuatan buku besar itu memang teknisnya mudah. Hanya
memindah-mindahkan saldo saja. Tapi terkadang ada kesalahan juga. Yang sering dilakukan adalah tidak teliti dalam memindahkan saldo. Manakah yang sudah, manakah yang belum diposting. Nah, itu ada triknya gitu loh. Supaya kita bisa mengetahui atau kita bisa menandai mana yang sudah dan mana yang belum. Nah, sekarang untuk proses pembuatan buku besar dulu. 1, menuliskan tanggal transaksi. Berarti kan kita urutkan sesuai dengan kolom yang paling awal. Berarti kolomnya adalah kolom tanggal. Kalau di stafel saldo rangkap. Yang kedua, menulis keterangan transaksi. Nah, di kolom keterangan nanti itu kita harus menuliskan. Misalkan, ada mutasi debit untuk kas. Berarti kan kalau mutasi debit untuk kas, itu ada penambahan atau pengurangan? Apa Fitria? Mic-nya off. Penambahan atau pengurangan kalau kas di debit? Penambahan. Oke, mantap. Terima kasih. Jadi, ketika ada penambahan kas di debit, kita harus mencatat. Ya, karena di sini adalah menuliskan keterangan transaksi, berarti kita harus mencatat bahwa ada mutasi kas di debit itu dihasilkan dari apa. Kalau misalkan ada utang bertambah di kredit, berarti nanti kita akan mencatat saldo utang di kredit dan berikut dengan saldonya. Di keterangan kita harus cantumkan bahwa saldo utang itu bertambah akibat transaksi yang terjadi. Itu transaksi apa? Apakah kita membeli persediaan barang? Apakah kita ibaratkan menggunakan jasa orang lain secara kredit? Atau kita membeli barang, kemudian baru dibayar sebagian? Itu kan banyak ininya, sebabnya gitu. Kemudian yang ketiga, menuliskan halaman buku jurnal yang memuat transaksi. Ketika kita menuliskan halaman, berarti kita mempunyai buku jurnal yang berhalaman-halaman. Maksudnya itu kalau kita punya buku jurnalnya 2 halaman, 3 halaman atau lebih, pada keterangan referensi itu kita harus mencatat JU strip 1, strip 2, strip 3, dan sebagainya. Kalau kita punya jurnalnya beberapa halaman. Tapi kalau jurnalnya cuma 1 halaman, ya udah cukup tulis JU aja. Yang keempat, menulis nilai rupiah transaksi sesuai dengan tempatnya, yaitu sebelah debit atau kredit. Kita sesuaikan dengan saldo yang sebelumnya ada di jurnal umum. Tuh. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Kita langsung praktek. Jurnal umumnya sudah ada. Bentar. Jurnal besar. Oke. Kita praktekin. Di sini kita sudah mempunyai jurnal umum yang sudah dikerjakan ya. Totalnya sudah diketahui, debit kreditnya sudah seimbang Rp61.328.000. Nah, sekarang kita akan memposting buku besar. Nah, kita akan memposting buku besar nih. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencatat judulnya. Dalam akuntansi, kalau penyelesaian soal tanpa judul, itu dianggap 0 nilainya. Kalau sama dosen yang killer. Maka harus hati-hati. Sekarang kita tulis dulu judulnya.
Perusahaan yang kita kerjakan adalah perusahaan Fitness Center Citra. Ya. Maka yang pertama kita cantumkan adalah nama perusahaannya. Fitness Center Citra. Ini aturan dari mana? Aturan dari sananya. Ini udah paten. Kemudian yang kedua kita tuliskan proses yang kita lakukan. Kita sedang menyusun apa namanya? Buku besar. Oke, maka kita Besar. mencatat buku besar di sini. Buku besar. Yang ketiga, kita harus mencatat periode akuntansi. Nggak boleh kelewat. Karena kalau tanpa periode akuntansi, nanti kan tanda tanya. Ini buku besar untuk periode kapan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, atau tahun kapan? Gitu. Jadi pertanyaan kan? Nah, jadi akuntansi itu harus jelas. Buku besar yang di judul ini, buku besar itu, untuk baris ketiganya adalah periodenya. Di sini periodenya itu Mei 2002. Berarti untuk boleh pakai untuk atau langsung aja periode Mei 2002. Nah, setelah judul ini, maka kita harus memperhatikan jurnal yang sudah kita susun. Kalau sudah yakin benar dan seimbang saldonya, berarti kita sudah bisa melakukan penyusunan. Nah, untuk penyusunan, kita harus sesuaikan berdasarkan nomor akun. Nomor akunnya di sini tuh di soal. Ntar saya buka soal dulu ya. Stop sharing dulu. Soalnya di Google Drive. Ntar ya, saya buka soalnya dulu, ada di Drive. Oke. Oke, saya share lagi untuk soalnya. Udah kelihatan soalnya? Udah, Kak. Udah, Kak. Tapi kalau saya buka ini kelihatan nggak? Excel. Enggak full. Enggak full. Nggak full. Buka Excel nggak full. Nggak muncul, Kak, nggak muncul. Enggak muncul. Kalau Excelnya nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, berarti Oh, saya setengah share doang. Excelnya aja. Nah, jadi kan kita mau nyusun buku besar nih. Nah, karena buku besar itu harus disusun secara sistematis, jadi kita harus menyusun sesuai dengan sesuai dengan nomor urutannya yang ada di akun list atau daftar nama-nama akun. Saya fotoin aja ya buat ininya, buat daftar nama akunnya sebentar. Ke grup. Nah, bisa dicek di situ.
Yang pertama, coba sebutkan. Yang pertama harus kita susun berdasarkan akun list yang sudah saya fotokan. Itu kita harus menyusun apa dulu? Coba dilihat. Kas, betul. Berarti metode penyusunannya seperti ini. Kita harus mencantumkan nama akunnya dulu di sebelah sini. Kas. Kemudian nomor akunnya berapa? Yang tercantum di situ di soal. 101. 101, betul. Yang kedua, kita harus membuat kolom-kolomnya dulu. Kolom yang pertama tadi, untuk stafel saldo rangkap. Di sini ada kolom apa? Tanggal. Tanggal. Oke, lanjut. Saya tambahin ya kolomnya biar enak. Insert. Jadi tanggal tuh ada 2 kayak gini. Oke, lanjut. Setelah tanggal ada kolom apa? Keterangan. Kolom ketiga. Referensi. Betul. Kolom keempat. Debit. Kolom kelima. Kredit. Di sebelah sini. Saldo. Betul. Sebelah sini. Debit lagi. Kredit. Oke, kredit. Terima kasih semuanya. Oke, untuk yang pertama. Tahap yang kedua, tahap yang selanjutnya, kedua terus ya. Kas kan sudah, kemudian nomor akunnya sudah, keterangan di setiap kolomnya sudah. Lalu kita susun buku besarnya sekarang. Untuk yang pertama kita cantumkan di kolom tanggal adalah tahunnya. Tahun. Berarti tahunnya tahun berapa tadi tuh? 2002. Kemudian kita cantumkan 2002. Kemudian kita cantumkan bulannya. Bulan apa? Mei. Bulan Mei. Oke, sebentar. Saya mau nyolokin dulu. Casan. Bulannya bulan Mei. Kemudian tanggalnya. Sekarang yang akan kita posting kan dari jurnal umum nih. Yang ada kas di tanggal berapa? Kas yang pertama yang akan kita posting ada di tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1. Maka kita harus posting dulu tanggal 1. Kenapa kayak gini? Oke, tanggal 1. Setelah kita memposting tanggal, kita harus mengetahui dulu. Jurnal umum ini untuk kas yang pertama terjadi mutasi debit ya. Dihasilkan dari transaksi apa? Di sini ada jurnalnya adalah kas dan modal citra. Nah, tanpa kita membaca soal, kita harus tahu transaksi yang terjadi di sini itu transaksi apa. Kalau kita sudah memahami jurnal, apa Zahwa? Penambahan modal ya? Betul, penambahan modal atau di buku besar kita catat sebagai penerimaan. Penerimaan modal awal. Boleh seperti ini. Karena kita posisinya adalah sebagai perusahaan. Refnya kita cantumkan JU strip 1 kalau ada beberapa lembar. Tapi kalau hanya ada 1 lembar saja cukup
kita cantumkan JU saja. Nah, di referensi di buku besar ini menunjukkan bahwa ketika ada mutasi yang pertama, ini sumbernya dari jurnal umum. Tadi kita akan mencantumkan nominalnya sekarang. Kas mutasi debit 16.800.000. Kemudian kita cantumkan di kolom saldo. Seperti ini. Ini manual ya, kita belum pakai rumus-rumus. Karena harus paham dulu step by step-nya. Ketika kita sudah memindahkan saldo ini, ya, maka kita harus menandai supaya tidak ketukar-tukar mana ya yang udah diposting, mana yang belum. Kita pakai tanda centang. Misalkan di sini kita pakai huruf V aja ya. Untuk menandai sudah di posting ke buku besar. Nah, ini cirinya. Sudah diposting kas yang pertama. Kemudian, karena kita masih memposting kas, kita belum selesai dengan kas, di jurnal umum masih banyak kas yang belum diposting, artinya kita harus selesaikan dulu. Kita tidak boleh memposting acak. Meskipun di sini ada kas, modal, saya dibayar di muka, tapi kita nggak boleh acak. Harus selesaikan per satu akun. Satu per satu akun. Nggak boleh ngacak. Nah, sekarang kita posting untuk kas yang kedua, ada di tanggal 4. Mutasinya mutasi kredit 7.200.000. Maka mengisinya adalah tanggal 2, kemudian tanggal 2, kita cek. Kas di kredit, di debitnya sewa dibayar di muka. Artinya di sini ada pembayaran sewa untuk berapa bulan nih? Dari Mei sampai Juli. Berarti Mei, Juni, Juli untuk 3 bulan. Di sini pembayaran sewa. Boleh dicantumkan untuk 3 bulan, untuk panjangan ya. Disingkat aja untuk 3 bulan. Atau periode untuk Mei sampai dengan Juli. Nah, seperti ini. Kenapa harus dicantumkan keterangannya? Karena untuk memperjelas mutasi debit kredit itu dihasilkan dari transaksi apa. Jangan sampai ada transaksi tapi nggak jelas ini transaksinya transaksi apa. Karena kan yang namanya akuntansi itu menganut sistem akuntabilitas dan transparansi. Jadi harus transparan apa-apa itu. Nah, sekarang mutasinya mutasi kredit, maka kita pindahkan saldonya sama dengan sorot, enter. Kemudian kita cantumkan saldo yang sudah dimutasi. Berarti dari 16 juta di debit, ketika ada mutasi kredit itu dikurangi. Nah, sekarang saya kasih rumusnya. Ketika saldo, ini ya saldo, kemudian ada mutasi. Maka hasilnya, bukan hasil. Misalkan ini, ketika ada saldo debit, ketemu debit, harus ditambah. Ya. Ketika ada saldo debit, atau ini yang sama dulu. Ketika ada saldo kredit, kemudian ketemu mutasi kredit, harus ditambah. Kalau sebaliknya, misalkan di sini ada saldo debit, ketemu kredit, itu harus dikurang. Ketika ada saldo kredit, ketemu debit, harus dikurang juga. Pada intinya, yang satu jenis harus ditambah. Maka kesimpulannya, ketika ada saldo debit, ketemu mutasi kredit, dikurang atau ditambah? Dikurang. Dikurang. Oke, betul. Lanjut. Karena tadi sudah memposting yang tanggal 2, maka kita kasih tanda checklist di kas. Oke. Kas ya. Nah, ini untuk kas. Kasih tanda checklist. Ceritanya V itu checklist. Nah,
Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bisa Salah dipahami? checklist itu, Kak. Gimana? Salah checklist satu kan di tanggal 4. Itu di tanggal 5 Kakak checklist. Oh iya iya iya. Ah, berarti tadi udah bener ya di sini ya. Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sudah paham? Teknik untuk postingnya? Bisa dipahami semua? Lumayan, Kak. Boleh, silakan yang mau tanya. Yang di keterangan kan, Kak, ada sebagian. Oh, suaranya kecil, Dek. Kan dia ada kan, Kak, di keterangan. Di keterangan sebagian ada, saya lihat buku besarnya itu dia nggak buat seperti penerimaan kas atau apa. Dia cuma tulis posting. Itu gimana? Boleh, Sama- boleh seperti itu juga. Jadi dalam teknik posting buku besar, kalau kita perusahaannya mau rinci, kalau saya buka ini, kebuka nggak screen-nya? Atau hitam? Buka. Kebuka? Enggak. Enggak, Kak. Nggak. Apa sih? Saya buka soal. Kebuka nggak? Terbuka, Kak, soal. Hah? Buka ada. Ada. Ini yang Nggak tampil ada. sekarang apa coba? Yang tampil di situ? Excel. Excel. Latihan soal. Oh, Excel. soal 2. Oke. Ya, jadi untuk teknis posting buku besar itu bisa menggunakan kalimat kata posting, bisa juga menggunakan keterangan. Tapi yang paling efektif, kalau kita nyarinya efektif waktu pakai kata posting. Tapi kalau misalkan kita nyarinya jelas, kita harus menggunakan keterangan. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, sebentar.